Puji nama Tuhan. Malam hari ini, mari kita satukan hati untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia, Allah kita. Kita mau bersyukur kepada-Nya, karena Dia sudah begitu setia bagi kita. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali beribadah, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang berada di rumah dan di tempat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami bersama malam hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang berada di rumah. Kami senantiasa rindu menyenangkan hati Tuhan.
dengan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapa, urapi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu kemurahan Tuhan jikalau hari ini kita boleh ada untuk kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan di tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ini adalah pernyataan daripada Daud. Bagaimana Daud tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan malam hari ini saya memberi tema, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Kalau Daud bisa berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Apakah saudara dan saya hari ini bisa mengucap syukur kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saudara bersyukur itu mudah atau sulit? Menurut saudara bersyukur kepada Tuhan itu mudah atau sulit? Ada pepatah berkata, hidup manusia itu ibarat roda yang berputar, kadang di atas dan kadang ada di bawah. Ada kalanya sukses dan ada kalanya kita mengalami satu kegagalan. Pepatah dunia berkata demikian. Pada saat sukses, mungkin gampang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana ketika kita dalam keadaan kurang beruntung, dalam arti gagal, ya, dalam arti kita mengalami satu kegagalan, dapatkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, gampang sekali kita bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Saya bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup saya. Saya berterima kasih Tuhan, Tuhan menolong saya. Mudah bagi kita mengucap syukur. Tetapi dalam situasi dan keadaan yang sulit dan gagal, kita berkata, mengapa Tuhan hal ini terjadi kepada saya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kita sekaliannya. Artinya apa?
Kalau tadi saya katakan kita mudah mengucap syukur dalam satu keadaan yang baik-baik saja, tetapi tunggu dulu atau sulit untuk mengucap syukur dalam satu keadaan yang sulit atau kita mengalami kegagalan. Tetapi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, dalam segala keadaan kita harus bisa mengucap syukur. Amin. Dalam segala keadaan kita harus bisa mengucap syukur. Artinya dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan belum beruntung atau gagal, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara, kadang timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa kita sulit untuk mengucap syukur? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul, padahal kita tahu kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kita diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Aku harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi kenapa ya kok sulit untuk mengucap syukur? Mengapa hanya komplain yang keluar dari lidah mulut kita? Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu dan lain sebagainya? Sama seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Kita mengingat kisah daripada Ayub. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, istri Ayub berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Istri Ayub berkata demikian kepada Ayub. Penderitaan yang dialami oleh Ayub dan keluarganya membuat istri Ayub ini komplain. Dan dia protes dan berkata kepada Ayub, kutuki Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Tetapi kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ayub tidak pernah mengeluarkan kata-kata untuk melawan Allah. Bahkan Ayub dengan penuh hikmat, dia berkata, masakah kita hanya menerima yang baik daripada Allah, tetapi yang buruk engkau tidak mau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia mau yang baik-baik saja, mau berkatnya saja yang daripada Tuhan. Padahal penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan, sama seperti yang dialami Ayub, itu adalah satu proses di mana Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Apakah kita tetap setia di dalam penderitaan itu? Janganlah kita sama seperti istri Ayub tadi. Dia komplain. Dia katakan, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Dalam satu penderitaan yang berat, kadangkala dari sisi manusia kita protes. Kita mundur daripada Tuhan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar di sini. Kita diingatkan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayub ingatkan kepada kita juga. Masa kita mau yang baik saja yang daripada Tuhan, sementara yang buruk atau yang sulit, satu penderitaan kita menolaknya. Padahal di situ Tuhan mau mendidik kita, memproses kita sejauh mana kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur? Saya hendak menyampaikan ada 3 hal mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita mengucap syukur karena mengucap syukur membawa kehidupan lebih dinamis. Ketika saudara dan saya bisa mengucap syukur,
maka kehidupan kita akan menjadi lebih dinamis. Kehidupan kita akan menjadi lebih dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu semangat, bertenaga, sehingga cepat bergerak, atau dapat disimpulkan sesuatu yang aktif dan berubah. Ketika kita bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan, akan membawa kehidupan kita lebih dinamis, bergerak lebih maju, bergerak menjadi lebih baik lagi. Di sana ada semangat, kita memiliki tenaga. Bagaimana kita bisa menghadapi keadaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hari-hari ini begitu sulit kita alami. Semua orang merasakan bagaimana sulit dan beratnya kehidupan yang dilalui di tengah-tengah pandemi ini. Kita belajar di sini. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka kehidupan kita akan bergerak, tidak berhenti. Kehidupan kita akan terus berjalan menjadi lebih baik lagi. Omelan, keluhan, protes, itu akan membawa kehidupan kita menjadi posisi stagnasi atau berhenti, mandek. Atau bisa dikatakan, ya sudah, saya terima keadaan seperti ini. Kita tidak akan bisa mengalami perubahan. Tetapi ketika kita bisa bersyukur, kita bisa bersyukur dalam segala keadaan sekalipun sulit, kita akan bisa lalui kesulitan itu dengan baik. Amin. Semakin bersyukur, semakin beriman. Ketika kita bisa semakin bersyukur, maka iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin tumbuh. Takut akan Tuhan akan semakin menuju kepada satu kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab kisah daripada Nuh. Nuh juga berjuang sedemikian rupa untuk menjalankan satu ketaatannya kepada Tuhan. Dia harus membuat bahtera di mana Tuhan perintahkan. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun di sana. Dia harus berjuang mewujudkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan segala ketaatannya. Dia berjuang sampai bahtera itu terbangun. Dan ketika bahtera itu terbangun, Tuhan berfirman, masuklah ke dalam bahtera itu. Dia tetap menurut dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dia harus berdiam diri di dalam bahtera itu. Berapa lama? Tidak hanya 1 hari, 2 hari. Ya. Alkitab di sana mencatat hujan turun 40 hari, 40 malam. Bahkan air menggenangi bumi sampai berapa lama. Nuh lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah situasi keadaan sekarang seperti saat ini, kita diharapkan untuk berdiam diri di rumah. Kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah, ya, membatasi aktivitas kita. Secara manusia banyak yang sudah tidak tahan. Padahal hal itu dikerjakan untuk kebaikan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari keadaan apapun kita mau belajar mensyukuri di hadapan Tuhan. Sama seperti Nuh, lakukan apa yang dikatakan Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak berhenti, tetapi terus bergerak, maju, dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, karena berkat itu adalah anugerah Tuhan. Berkat itu adalah anugerah Tuhan.
Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-18, di sana diceritakan ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dia menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan? Berapa orang yang kembali kepada Tuhan? Berapa saudara? 10 orang yang kembali datang kepada Tuhan, hanya satu. Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkata, mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucapkan terima kasih kepada Allah? Orang Samaria yang kembali dia datang kepada Tuhan mengucap syukur. Banyak orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, ketika susah dia berkata, Tuhan tolong, Tuhan berkati saya. Dengan segala kesungguhan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku, Tuhan berkati pekerjaanku dan lain sebagainya. Ketika Tuhan sudah memberkatinya, banyak orang yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam kisah ini juga dijelaskan hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan. Mana yang 9? Apakah dia lupa? Ataukah orang-orang Yahudi yang 9 ini dia berpikiran, wah sudah sepantasnya Tuhan itu memberkati saya. Apakah demikian? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwasanya berkat itu adalah anugerah daripada Tuhan, maka kita akan datang kembali kepada Tuhan ketika kita sudah ditolong dan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi banyak orang yang lupa kalau keberhasilan, persoalannya dapat selesai, itu semua adalah pertolongan Tuhan, sehingga mereka tidak kembali kepada Tuhan. Sama seperti 9 orang kusta ini. Lalu yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur kepada Allah? Karena rancangan Tuhan selalu baik. Ingat, rancangan Tuhan selalu baik. Kita keliru ketika mengukur kasih Allah dengan ritual yang kita lakukan. Kita keliru ketika kita mengukur kasih Allah dengan ritual yang kita lakukan. Dengan kita rajin ke gereja, dengan kita memberi persembahan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita tahu bahwasanya rancangan Tuhan selalu baik bagi kita, rancangan Tuhan selalu baik bagi kita, maka kita akan bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tidak membalas kasih Tuhan hanya dengan ritual, datang ke gereja, memberi persembahan hanya sebagai rutinitas saja. Tetapi lebih daripada itu, memberikan hidup kita untuk Tuhan, yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwasanya rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Bagian ketiga di sini dikatakan, mengapa kita mengucap syukur? Bahwasanya rancangan Tuhan itu baik. Yeremia tegaskan di sini, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu tetaplah mengucap syukur. Sekalipun hari ini sulit, sekalipun hari ini berat untuk kita lalui, belajarlah tetap mengucap syukur. Di balik kesulitan, di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, ada satu rencana Allah
yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Kapan waktunya? Waktu Tuhan, bukan waktu kita, ya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Sekalipun dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan hanya dalam satu keadaan saudara dan saya diberkati Tuhan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi dalam segala keadaan seperti yang Rasul Paulus pesankan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita untuk tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala untuk kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan, apapun keadaan kami. Karena kami tahu Bapa, ketika kami mengucap syukur, ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kehidupan kami akan menjadi dinamis, sehingga ada satu perubahan di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami betapa pentingnya ucapan syukur keluar dari lidah mulut kami sekaliannya, sehingga kehidupan kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus termaterai di dalam setiap hati kami dan kami terus belajar melakukannya, sehingga kehidupan kami senantiasa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Punya cara yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita harapkan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya dan mataku tertuju pada
janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Di dalammu Tuhan, di dalam caramu, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu.
penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Tuhan, saatnya Engkau memberkati umat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Biarlah mereka penuh sukacita dan berkat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukur